my God. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas film serial yang sangat menarik berjudul Library, dirilis pada tahun 2021. Film bergenre drama, misteri, fiksi, dan ilmiah ini berkisah tentang sebuah bencana alam yang mengakibatkan munculnya sebuah lubang besar yang sangat dalam di tengah kota Los Angeles. Tidak disangka beberapa orang yang terjatuh ke dalam lubang itu berhasil selamat setelah melewati sebuah cahaya yang menyerupai aurora di dalam lubang itu. Dan mereka terbawa di zona waktu yang berbeda, yaitu 10.000 tahun sebelum Masehi. Sembari bertahan hidup dari ancaman pemangsa yang belum punah di zaman itu, mereka juga mencari jalan untuk kembali. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Suatu hari di sebuah jalan yang padat di tengah kota Los Angeles, Evie terjebak macet ketika akan mengantar anak-anaknya yang bernama Josh dan Izzy ke sekolah. Di tengah kemacetan itu terdengar suara yang aneh dan muncul retakan di tanah. Lalu seketika terjadi longsor yang menjatuhkan benda-benda di sekitarnya dan membuat panik orang-orang di sekitar tempat itu. Saat mereka berlari menghindari longsoran, Josh melihat seorang anak dan mencoba menolongnya. Tapi setelah menolongnya, ia terjatuh ke dalam lubang. Beruntung saat Evie juga akan terjatuh, Izzy meraih tangan ibunya. Tapi Evie melepaskannya agar Izzy dapat menyelamatkan diri. Lalu ia pun jatuh ke dalam longsoran itu. Setelah mengetahui keluarganya menjadi korban bencana, suami Evie yang bernama Gavin menuju ke tempat itu dan melihat hanya Izzy yang berhasil selamat. Saat Izzy menceritakan kejadian sebelumnya kepada ayahnya, tiba-tiba sekelompok burung purba terlihat keluar dari dalam lubang itu. Di sisi lain, Josh dan beberapa orang yang jatuh ke dalam longsoran itu berhasil selamat setelah melewati cahaya yang ada di dalam dasar lubang. Tapi cahaya itu membawa mereka ke tempat yang mereka tidak ketahui. Untuk bertahan di tempat itu, akhirnya mereka memutuskan berkelompok dan bekerja sama, lalu mereka mengumpulkan makanan yang ikut terjatuh ke dalam lubang untuk dibagikan dengan adil ke setiap orang. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh binatang buas. Akibat dari serangan itu, seorang pria tewas dan membuat Josh terluka. Di sisi lain, Gavin yang sebelumnya adalah seorang pilot, tapi semenjak ia kecelakaan pesawat 3 tahun yang lalu, ia berhenti dari pekerjaannya karena menderita penyakit skizofrenia yang membuatnya sering berhalusinasi. Tapi anehnya, kini ia melihat Evie dan Josh di tempat yang selalu ada di dalam halusinasinya. Ia pun yakin bahwa Evie dan Josh berhasil selamat dan berada di tempat misterius itu. Bahkan Gavin juga melihat drone yang dikirim oleh seorang wanita bernama Sofia yang bekerja di Departemen Keamanan. Sofia pun terkejut mendengar Gavin menyebut nomor pada drone itu. Gavin juga meminta kepada Sofia untuk melakukan evakuasi. Ketika di rumah, Gavin mencari foto yang mirip dengan apa yang dilihatnya di dalam halusinasinya. Tapi Izzy menganggap halusinasi ayahnya itu hanyalah bualan dan meminta ayahnya untuk merelakan kematian ibunya dan Josh. Kemudian Gavin menemukan foto mereka di dekat batu. Di sisi lain, Evie bersama seorang dokter bernama Sam dan pria bernama T mencari obat antibiotik di mobil ambulans yang ikut terjatuh ke dalam lubang untuk mengobati luka Josh yang mengalami infeksi. Sementara itu, Josh dirawat oleh anak Sam bernama Riley, yang dulunya adalah seorang mahasiswi kedokteran. Setelah melihat foto itu, Gavin menggali di dekat batu seperti tempat yang dilihatnya di dalam halusinasinya. Izzy yang juga datang di tempat itu mencoba menghentikan ayahnya. Kemudian Gavin menemukan cincin milik Evie yang terjatuh di dalam lubang. Melihat itu, Izzy pun terkejut bagaimana mungkin Gavin menemukan cincin yang dipakai ibunya. Gavin yang tidak bisa menjelaskannya. Tapi sebenarnya Evie berada di tempat yang terhubung dengan halusinasi yang selama ini dilihat Gavin. Ketika mereka telah menemukan obat yang berada di dalam ambulans,
Evie yang melihat tempat di sekitarnya merasa tempat itu adalah Hollywood Hills. Kemudian dari arah belakang mereka diserang harimau bertaring pedang. Saat mereka berlari dari kejaran binatang itu, Sam terjatuh. Ketika harimau itu akan menyerang Evie dan T, harimau itu jatuh ke sebuah perangkap yang dibuat oleh seseorang. Evie dan T lalu mencari Sam yang sebelumnya terjatuh. Hingga keesokan harinya mereka berhasil menemukan Sam yang terluka sangat parah. Lalu Evie dan T membopong Sam untuk kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk beristirahat. Sam lalu memberikan tas berisi obat dan meminta Evie untuk segera membawakan obat itu kepada Josh yang saat ini sedang sekarat. T menyetujui itu dan berjanji akan membawa Sam kembali. Evie dengan terpaksa meninggalkan mereka. Di luar lubang Lebri, Sophia mencari bukti agar mendapatkan izin untuk masuk ke dalam lubang, mengingat perkataan Gavin sebelumnya, dan menganggap penglihatan Gavin terhubung ke tempat itu. Dan satu-satunya bukti untuk mendapatkan izin adalah Gavin. Lalu Sophia memerintahkan untuk membawa Gavin ke kantornya. Di waktu yang sama, Gavin yang melihat Evie yang berlari di tengah hutan, dan kini Izzy telah percaya dengan apa yang dilihat ayahnya setelah Gavin menemukan cincin Evie sebelumnya. Sementara itu, Evie yang telah kembali lalu menyuntikkan antibiotik ke tubuh Josh. Ketika telah bertemu dengan Gavin, Sophia yang telah meneliti cincin Evie yang ditemukan Gavin sebelumnya mengatakan bahwa cincin itu berasal dari 1000 tahun sebelum Masehi dengan menguji karbon pada cincin itu. Ternyata apa yang dipikirkan Gavin benar, bahwa Evie berada di masa lalu. Sophia lalu mengatakan, 3 tahun yang lalu di hari Gavin mengalami kecelakaan pesawat, lubang serupa juga terbuka dan di dasar lubang itu ditemukan cahaya yang sama. Sophia meyakini ada dunia di balik cahaya itu dan masih menjadi misteri mengapa Gavin dapat melihat kilasan dunia itu. Di sisi lain, Sam berhasil selamat dan ternyata pria yang menolongnya bernama Lucas, anak dari seorang polisi bernama Mary Beth. Tapi entah mengapa hubungan Lucas dan ibunya tidak begitu baik. Sementara itu, Sophia berhasil mendapat izin untuk turun ke lubang Lebri berkat bantuan Gavin. Keesokan harinya saat pembagian makanan, seorang pria membuat kekacauan dengan mengambil makanan lebih. Beruntung Lucas dapat menghentikan pria itu. Tapi dari arah belakang mereka, seekor binatang yang sangat besar tiba-tiba datang. Melihat itu mereka semua berlari mencari tempat perlindungan dan hanya bisa melihat ketika binatang itu menghancurkan persediaan makanan mereka. Setelah mereka kembali berkumpul, seorang mahasiswa antropologi bernama Scott mengatakan bahwa hewan yang sebelumnya menyerang adalah mamalia terbesar yang dulunya hidup di Amerika, tapi hewan itu kini telah punah. Scott berpendapat saat jatuh ke dalam lubang, mereka melewati cahaya yang mengirim mereka ke masa 10.000 tahun sebelum Masehi. Evie setuju dengan pendapat Scott setelah melihat beberapa tempat di sana yang identik dengan kota Los Angeles. Tapi beberapa orang di antara mereka tidak percaya. Sementara itu, Sophia mengundang Gavin ke markas militer dan melihat pesawat yang akan turun ke dalam lubang Lebri. Gavin pun meminta agar ia menjadi pilot pesawat. Tapi karena penyakitnya, Sophia menolak tawaran Gavin itu. Kemudian Gavin merekomendasikan teman dekatnya yang bernama Levi Delgado untuk menjadi pilot pesawat itu. Setelah hewan besar sebelumnya menghancurkan persediaan makanan mereka, Evie dan T berburu agar bisa bertahan hidup di tempat itu. Tapi seekor beruang tiba-tiba muncul. Evie terpaksa melepas hasil buruan untuk memancing beruang itu pergi. Tapi beruang itu tetap mengejar mereka. Saat memasuki gua untuk bersembunyi, beruang yang menyerang mereka membuat pintu masuk gua runtuh, sehingga mereka terperangkap di dalamnya. Di dalam gua, mereka bertemu Lucas dan Mary Beth. Lalu mereka mencari jalan lain untuk keluar dari gua itu. Mereka pun berhasil keluar setelah melewati sungai yang terhubung dengan gua itu. Di luar gua, Evie menemukan jamur yang dapat dijadikan makanan. Di waktu yang sama, Riley meminta bantuan Josh dan Scott untuk membantu mengoperasi luka ayahnya setelah terjatuh sebelumnya. Karena tidak menemukan alkohol,
Scott membawa heroin sebagai alternatif obat penghilang nyeri. Lalu Riley memulai operasi itu dan berhasil mengangkat cairan yang ada di dalam tulang Sam. Setelah Levi tiba di pangkalan militer, mereka lalu bergegas menyusun rencana untuk masuk ke dalam lubang Labrie. Mereka melihat peta kota Los Angeles di era sebelumnya, dan Gavin menunjukkan di mana lokasi Evie berada berdasarkan apa yang dilihatnya. Setelah menentukan tempat pendaratan yang aman, Levi pun siap melakukan penerbangan. Ketika mereka telah kembali, mereka membagikan jamur-jamur itu kepada yang lain. Saat Levi akan berangkat menuju lubang Labrie, Gavin menitipkan cincin untuk diberikan kepada Evie dan meminta Levi untuk membawa Evie dan Josh pulang. Levi lalu menerbangkan pesawat menuju ke lubang. Dengan perlahan, ia menurunkan pesawat masuk ke dalam reruntuhan. Tapi saat mendekati cahaya di dasar lubang, pesawat mengalami guncangan dan kerusakan pada mesin, hingga akhirnya mereka kehilangan sinyal. Sementara itu, di balik cahaya mereka mendengar suara aneh bersumber dari cahaya itu. Lalu tiba-tiba pesawat yang ditumpangi Levi muncul dari balik cahaya dengan kondisi yang terbakar. Keesokan harinya, Evie bersama Josh, Riley, Lucas, dan Scott bersiap menuju ke tempat jatuhnya pesawat dengan mengikuti jejak asap dari pesawat itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat parasut yang menggantung di atas pohon. Lalu terdengar suara tembakan dan tiba-tiba Levi muncul dari balik pohon. Levi menjelaskan kepada mereka bahwa ia dikirim untuk menyelamatkan mereka, tapi ia mungkin tidak bisa melakukannya karena pesawatnya mengalami kecelakaan. Di sisi lain, akibat dari kecelakaan yang dialami Levi, terjadi gempa di luar lubang, dan pusat gempa berada tepat di dekat lubang Labrie. Gavin lalu bergegas menemui Sofia. Kemudian ia melihat Levi telah berada di tempat itu dan berhasil selamat. Ketika telah berada di ruang kerja Sofia, Gavin melihat berkas tentang penelitian lubang yang muncul di hari ia kecelakaan. Dan di dalamnya juga terdapat foto Sofia bersama seorang wanita. Gavin lalu menyembunyikan berkas itu saat agen Markman menghampirinya. Markman mengatakan bahwa Sofia sedang cuti. Kemudian Markman menjelaskan bahwa tidak ada lagi misi penyelamatan lain karena 1 jam setelah pesawat Levi meledak, terjadi gempa yang mereka rasakan sebelumnya, dan itu sangat berisiko jika mengirim pesawat lain masuk ke dalam lubang. Setelah itu Gavin mengambil berkas dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Evie dan yang lain berjalan di tengah hutan menuju ke tempat pesawat yang ditumpangi Levi berada. Saat mereka menyeberangi sungai, Riley diserang ular dan menyeretnya ke dalam air. Beruntung Levi dapat menyelamatkannya dan membunuh ular itu. Sementara itu, salah seorang di antara mereka ditemukan tewas dengan luka aneh di tubuhnya. Dan yang melihat kejadian itu adalah adik Veronica yang bernama Lily. Ketika memeriksa mayat pria itu, Sam menjelaskan bahwa pria itu terbunuh akibat tersetrum. Setelah berhasil melewati sungai, mereka tiba di tempat pesawat itu berada. Lalu Levi mengeceknya, tapi pesawat itu mengalami kerusakan yang cukup parah dan sulit memperbaikinya karena kurangnya suku cadang. Lalu mereka mengambil makanan yang ada di pesawat itu. Saat akan kembali ke perkemahan, Levi mengambil cincin yang dititipkan Gavin sebelumnya yang ada di pesawat. Tapi ia melihat radar pesawat menangkap sinyal yang berjarak 8 km dari tempat mereka. Mereka pun memutuskan berkemah di tempat itu dan akan mengecek sinyal yang ditangkap radar pesawat keesokan harinya. Levi lalu menghampiri Evie yang duduk sendiri. Evie bercerita bahwa ia dan Gavin telah pisah karena lelah menghadapi penyakit halusinasi Gavin yang belum juga membaik. Mendengar itu, Levi mengatakan bahwa ia berada di sana karena Gavin dan menjelaskan bahwa halusinasi yang dilihat Gavin itu nyata dan yang dilihatnya adalah kilasan dunia tempat mereka saat ini berada. Kemudian Levi memberikan cincin milik Evie yang ditemukan Gavin di luar lubang. Evie pun terkejut karena cincin itu telah hilang sebelumnya di tempat itu. Di sisi lain, Gavin dan Izzy mendatangi rumah seorang wanita
yang ia lihat di foto bersama Sofia. Dan ternyata Sofia juga berada di sana. Wanita itu bernama Isabel, orang yang meneliti lubang Mojave yang muncul sebelum lubang Lebri. Lalu Sofia mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Gavin adalah masuk melalui lubang Lebri, karena cahaya yang ada di dalam lubang Mojave telah tertutup dan mereka telah memiliki rencana untuk melakukannya. Keesokan harinya mereka berjalan menuju ke tempat sinyal itu berada. Ketika telah tiba, mereka terkejut melihat ternyata tempat itu adalah sebuah pemukiman kuno dan asal sinyal berada di dalam pemukiman itu. Sementara itu di perkemahan, T yang merupakan seorang psikiater bersama Mary Beth menghampiri Veronica dan Lily untuk mendapatkan keterangan tentang seorang pria yang tewas kemarin. Lily mengatakan bahwa pelaku pembunuhan kemarin adalah orang tua yang memiliki cetakan tangan di punggungnya. Belum selesai bertanya, Veronica membawa Lily pergi. Ternyata dari kejauhan, seorang pria tua dengan pakaian yang terlihat kuno mengawasi mereka dari kejauhan. Di sisi lain, Isabel menunjukkan kepada Gavin sebuah pesawat yang mirip dengan yang ditumpangi Levi. Ternyata Isabel juga menginginkan hal yang sama dengan Gavin, yaitu pergi ke tempat di bawah lubang Lebri. Sofia mengatakan bahwa ia dan Isabel adalah orang yang meneliti lubang Mojave dan mengirim kru untuk masuk ke dalam lubang. Kru berhasil masuk ke dalam cahaya, tapi cahaya itu tertutup sebelum mereka kembali. Setelah kegagalan penelitian itu, Isabel dikambing hitamkan. Tapi ia mempersiapkan diri untuk pergi ke sana jika saja lubang yang lain telah muncul. Isabel juga telah memodifikasi pesawat itu agar tidak mengalami kecelakaan serupa dengan pesawat yang ditumpangi Levi. Lalu Isabel meminta kepada Gavin untuk menjadi pilot pesawat itu. Dengan penuh kewaspadaan, mereka memasuki gerbang pemukiman itu. Dan di atas gerbang terdapat gambar cetakan tangan berwarna merah. Dan episode 4 pun selesai. Sekian alur cerita serial Labri episode 1-4. Nantikan lanjutan episodenya di part yang kedua. Dan jika kalian suka filmnya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan juga alur cerita film menarik lainnya. Dan sampai jumpa.